الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول في آية أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ويقول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر: يا رسول الله أي المسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: كان بينهما 40 سنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadiratnya yang karena limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, kembali pada siang yang penuh berkah ini kita dimudahkan untuk bersama-sama bertaqarrub, bersama-sama memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan mari kita berdoa, niat kita, langkah kita, hadir kita di dalam Jumat ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya menjadi amal saleh kita yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dan ridha, dan semuanya Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal saleh kita. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara peristiwa penting dalam sejarah umat Islam dan sekaligus sebagai mukjizat terbesar yang sangat istimewa untuk baginda Nabi adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Seperti yang sekarang marak sedang kita rayakan, kita peringati bersama-sama agar kita semua bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil pesan-pesan penting di dalam peristiwa ini. Isra sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah diperjalankannya baginda SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah sampai di Masjidil Aqsa, lalu beliau dimi'rajkan. Mi'raj adalah diangkatnya, ditinggikannya, diangkatnya baginda SAW dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Setelah melewati langit 1, 2, 3, 4, 5 sampai langit 7, lalu sampailah ke Sidratil Muntaha. Di antara yang penting sekali dari peristiwa ini, karena ketika baginda SAW menghadap Allah di Sidratil Muntaha, beliau mendapatkan satu perintah yang khusus sebagai oleh-oleh untuk beliau dan juga untuk kita semua, yaitu peristiwa diwajibkannya sholat 5 waktu.
yang awalnya diperintahkan 50 waktu dalam satu hari satu malam, sampai akhirnya dengan rahmat Allah dikurangi sampai tinggal 5 waktu. Tapi walaupun sudah jadi 5 waktu, itu tidak mengurangi keutamaannya, sama dengan 50 waktu. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Allah SWT, man jaa bil hasanati falahu asyru amthalih. Siapapun yang melakukan kebaikan, maka baginya minimal 10 kali lipatnya. Jadi kalau sholat sekali dihitung sama dengan 10. Kalau kita sholat 5 kali sama dengan 50 waktu. Dan itu juga satu peristiwa yang sangat khusus, karena ini syariat yang berbeda dengan syariat yang lain. Ketika ibadah-ibadah yang lain, Rasulullah SAW itu diperintahkan cukup diturunkan ayat. Diturunkan ayat, perintah wahyu melalui malaikat Jibril, diperintahkan untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, untuk yang lain-lain. Cukup diturunkan ayat. Tapi ketika Allah memerintahkan sholat, beliau dipanggil langsung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Intinya bahwa di zaman sekarang ini Isra Mi'raj ini menjadi ujian, wabil khusus kepada orang yang imannya kurang kuat. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa mukjizat yang pasti secara logika atau hukum alam yang ada sekarang ini, lahiriahnya itu sepertinya nggak dipercaya, nggak masuk akal. Apalagi kalau zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa naik pesawat bisa 2 jam 3 jam, ya kan? Kemarin saya ketika dari Riyadh ke Jordan itu 2 jam. Jordan itu sudah dekat dengan Masjidil Aqsa dengan Palestina, itu udah sampingnya. Ya kurang lebih 3 jam. Kalau kita ceritakan zaman sekarang mungkin logis. Tapi ketika itu sepeda pun mungkin belum ada. Orang itu kalau mau bepergian paling naik kuda, naik onta, belum ada. Mana bisa. Tapi itulah yang namanya mukjizat. Para ulama mengartikan mukjizat itu apa sih? Amrun khariqun lil 'adah. A'tahu Allahu lil anbiya awir rusul tasdiqan bima jaa'a bih. Apa itu mukjizat? Yaitu perkara, sesuatu yang khariqun lil 'adah, sesuatu yang memang aneh luar biasa, nggak bisa diterima dengan akal logika, yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, tasdiqan bima jaa'a bi, untuk menguatkan bahwa Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain itu, apa yang beliau sampaikan itu benar. Karena itu memang karunia Allah yang berkehendak. Jadi diisrokan itu bukan baginda Nabi yang ingin bepergian, bukan. Pengen jalannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu pengen terbang, enggak. Semua itu adalah kehendak Allah, diperjalankan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memperjalankan, Allah yang mengangkat, siapa yang bisa menghalangi? Toh semua waktu, isi alam semua ini beliaulah yang mengatur. Jadi tidak ada yang aneh. Itulah yang disebut dengan mukjizat, perkara yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul dalam rangka untuk menguatkan bahwa yang beliau bawa ini benar, ya kan? Dan itu terjadi pada setiap nabi. Nabi Ibrahim dibakar, api tidak terbakar. Nabi Musa tongkatnya bisa mengalahkan sekian tukang sihir. Nabi Isa dengan mukjizatnya bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan orang yang sudah mati pun bisa dihidupkan. Itu semua adalah mukjizat. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW dalam satu malam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ke Sidratul Muntaha, itu bagian dari mukjizat. Makanya kita tinggal beriman, kita tinggal meyakini. Jadi cara meyakininya, kita membenarkannya itu dengan iman, dengan hati, bukan dengan akal. Kalau dengan akal mungkin juga aneh, ya kan? Tapi justru kalau nggak aneh, namanya bukan mukjizat. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil pesan-pesan penting dari peristiwa-peristiwa dalam Isra Mi'raj ini. Karena
peristiwa Mi'raj itu dianggap oleh para ulama satu peristiwa yang istimewa sekaligus mukjizat yang belum pernah diberikan kepada Nabi siapapun dan tidak akan pernah kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka pelajaran yang kita ambil pertama bahwa beliau seorang yang begitu bersungguh-sungguh berjihad jalan Allah, berdakwah, ya kan? Makanya kalau para ahli mengatakan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah ada Amul Huzn, Amul Hazan atau Amul Huzn, tahun kesedihan baginda. Jadi ada masa-masa di mana Nabi Muhammad SAW begitu berat mengalami tantangan dakwah. Mulai ketika beliau dan keluarganya dibaikot, dipasung atau dibaikot di Syekh bi Abi Thalib. Karena beliau dilindungi oleh keluarga Abi Thalib, kemudian orang-orang kafir Quraisy, pokoknya Muhammad dan semua yang melindungi nggak boleh kita berhubungan dengan mereka. Mereka dipagar, dibatasi di jalan sama Syekh bin Abi Thalib. Di tempat itu mereka selama 3 tahun diboikot. Habis itu baginda SAW diuji lagi. Pamannya yang selama ini membela juga wafat. Habis itu diuji lagi dengan wafatnya istri tercinta Ibunda Khadijah. Lalu beliau juga berdakwah ke Taif, juga di Taif juga ditolak dakwanya, dihinakan, dicaci maki, dilempari dan seterusnya. Sehingga beliau itu merasa begitulah sudah puncaknya kesulitan, puncaknya derita. Dan Allah selalu mengatakan fa inna ma'al usri yusran. Ketika sudah ada dalam puncaknya kesulitan justru akan datang. Makanya kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Digambarkan, apakah kamu mengira kamu akan mendapatkan surga dan berbagai macam keenakan sebelum kamu ditimpa berbagai macam kesulitan sebagaimana sudah dirasakan oleh orang-orang dahulu. Mereka ditimpa dengan dharra, kesulitan, sampai mereka diguncang, sampai hampir-hampir mereka putus asa, lalu mereka katakan mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah? Kata Allah, ala inna nasrallahi qarib. Ketika sudah sampai kepada puncaknya kesulitan, sudah puncaknya kita berusaha secara maksimal, kita sudah diuji dengan begitu berat, justru mungkin sudah dekat pertolongan Allah. Sebagaimana setelah peristiwa Isra Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah berikan kepada beliau itu salat ya, 5 waktu, kemudian beliau dihijrahkan dan setelah itu kemudian Islam itu mulai berjaya. Peristiwa yang kedua bahwa di antara hal yang penting dari peristiwa Isra Mi'raj yang kita bisa ambil pelajaran bahwa Masjidil Aqsa yang sekarang ini sudah ada di kekuasaan Israel. Jadi Masjidil Aqsa ini posisinya ada di Jordan, sama Jordan itu sebenarnya diwakafkan. Tapi sekarang sudah ada di kekuasaan Bani Israel atau orang Israel. Jadi negeri Syam itu terdiri dari Jordan, Palestina, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Irak. Ini dulu namanya Syam. Sekarang sudah terpecah-pecah setelah dikuasai atau setelah dijajah oleh Inggris, oleh Perancis dan seterusnya. Akhirnya mereka sudah terpecah-pecah. Dan sekarang itu sudah ada di kekuasaan Israel. Jadi kita jangan mau tertipu kalau sekarang ini ada orang, oh kami bisa umroh, bisa ke Masjidil Aqsa, aman-aman kok, nggak ada apa-apa. Ini orang nggak paham. Kalau orang-orang di luar sana, kayak kita sebagai orang Indonesia, orang Malaysia, pergi ke Masjidil Aqsa itu ditunggu-tunggu karena sebagai turis. Duitnya kita diambil sama mereka, kita bayar visa, masuk duitnya ke Israel, dan itu dijadikan apa? Dijadikan promo sama Israel. Oh ternyata orang Israel baik-baik loh. Itu orang-orang juga pada umroh, pada aman, nggak ada apa-apa. Tapi untuk orang-orang yang sekitarnya itu, orang Lebanon, orang Palestina, orang-orang yang sekitar sini, nggak boleh mereka masuk Masjidil Aqsa. Yang boleh itu kalau sudah tua, sudah kaki-kaki. Kalau umurnya sudah 60 tahun ke atas boleh. Tapi kalau anak muda nggak ada, boleh. Kecuali kita turis dengan KTP kita Indonesia boleh. Lalu kita sampai di sana,
Muat, oh aman, Israel baik kok. Baik bagaimana? Itu semua itu dikuasai sama Israel. Kita dimanfaatkan orang-orang yang datang ke sana. Jadi jangan katakan bahwa itu baik. Itu semua adalah hak umat Islam yang sudah dikuasai oleh Israel. Istilahnya mereka hanya orang-orang tertentu saja yang boleh di situ. Tapi semua itu dikuasai, dijaga pintu-pintunya mau ke Masjidil Aqsa. Artinya kalau kita selama ini ditanamkan, oh ternyata itu Israel sama Palestina itu kan biar itu persoalan dua negara saja itu. Itu kan berebutan wilayah antara dua negara. Salah. Itu adalah wilayah umat Islam karena di situ ada Masjidil Aqsa. Yang kata Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa adalah masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram. Ketika Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun? Kata Rasulullah SAW, Masjidil Haram. Kemudian mana lagi? Yaitu Masjidil Aqsa. Lalu Abu Dzar bertanya, berapa jarak antara bangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Dan Rasulullah mengatakan, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh orang melakukan satu rihlah tertentu memaksakan kecuali untuk 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Nabi, Masjidil Aqsa. Karena tiga-tiganya mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid yang lain. Masjidil Haram, sholat di situ, ibadah di situ 100.000 kali pahalanya. Masjidil Nabi 1000 kali. Masjidil Aqsa yang katakan 500 kali. Selain itu semua masjid sama. Artinya bahwa ini adalah milik umat Islam. Ketika mereka orang-orang Palestina sekarang ini rela mengorbankan jiwanya, raganya, darahnya, bahkan rumah-rumah mereka masih semua sudah hancur dan mereka tidak mau pergi. Begitu diumumkan ada gencatan senjata, ada perdamaian, langsung mereka bondong-bondong pulang. Dia tidur di samping rumahnya sudah jadi puing-puing, dia gelar tikar dan semua itu dia lakukan. Karena saking cintanya kepada negerinya. Dan hendaknya kita merasa tuh diwakili sama mereka. Karena sebetulnya Masjidil Aqsa itu bukan hanya milik mereka, tapi milik umat Islam. Sehingga kita harusnya merasa hutang. Mereka sudah rela mengorbankan segala-galanya untuk menjaga milik umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allah